tengah ramainya tren kuliner kreatif, warung makan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang ini tetap mempertahankan keunikannya. Namanya Warung Sop Kaki Sapi Sami Rasa. Namun banyak orang mengenalnya sebagai Warung Sop Kaleng. Usut punya usut, warung sop yang berdiri sejak tahun 1958 ini merebus kuah kaldunya di dalam kaleng dan bukan dalam kuali atau panci. Gita Setianingsih merupakan generasi ketiga. Dulu kakeknya menggunakan kaleng bekas biskuit untuk merebus kuah sop. Karena alasan higienitas, kaleng bekas biskuit kini diganti dengan kaleng khusus yang dibuat di Malang, Jawa Timur. Bu, kalau kuah di sini Bu, kenapa sih memakai kaleng ini? Tadinya dari orang tua, jadi kan dulu awalnya jualan pakai keliling ya. Iya. Jadi susah kan kalau bawa panci gitu. Betul. Jadi kaleng di ya. Oh, jadi lebih dan biasanya kan pakai dandang atau pakai kuali gitu ya. Tapi kalau di sini pakai kaleng ini dari awal mula warung ini buka ya Bu ya? Dari sebelumnya. Bu mau Bu bikin satu lagi. Apa? Iya. Saking panasnya, sampai-sampai sop kaki sapi yang saya pegang tumpah deh. Niat mau bantu malah jadi ngerepotin Bu Gita. Tak hanya berisi tetelan kaki sapi, pelanggan juga bisa memesan jenis isian lainnya. Bisa daging, iso, babat, urat, kikil, paru, atau dicampur. Di warung ini sop tidak disajikan di mangkuk, tapi di atas piring. Sepiring sop kaki sapi ditambah tomat hijau, daun bawang, emping, dan bawang goreng sukses bikin saya ngiler. Apalagi kalau udah dicampur sambal, kecap, dan perasan jeruk nipis, tambah seger. Ini dari kaki sapinya sendiri empuk banget karena dimasaknya atau direbusnya juga lama. Dan karena tipe kuahnya adalah kuah yang bening, jadi nggak terlalu mahteh dengan santan. Dan perpaduan rempah-rempahnya juga bikin rasanya hangat di tubuh dan light juga. Jadi makan banyak kaki sapi juga jadinya nggak mager. Nah, tadi udah yang kaki sapi udah. Sekarang kita coba sop yang isinya campur sama jeroan dan lain sebagainya. Meski warung ini dikenal sebagai warung sop kaleng, tapi rasa sopnya nggak kaleng-kaleng loh. Gak heran, dalam sehari Bu Gita dan karyawannya bisa menghabiskan 30 kilo daging serta jeroan sapi dan 1 ekor kaki sapi. Harganya juga relatif terjangkau. Semua jenis sop di sini dibanderol Rp30.000 saja. Cocok ya buat saya, di lidah enak, bumbunya juga pas. Ya. Sama memang kadang-kadang kalau lewat gitu, mampir gitu. Itu aja sih. Sapinya sih dagingnya empuk, begitu kuahnya juga sedap, makanya balik lagi ke sini. Sukses melahap 1 piring sop kaki sapi, kita lanjutkan perburuan sop yang unik lainnya. Kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke warung sop dan soto A.A. Gilang di Mangga Besar, Jakarta Barat. Nah, sekarang saya udah sampai nih di lokasi kedua, sop dan soto A.A. Gilang. Biasanya orang-orang makan ke sini karena sensasi makan di gang senggol atau gang sempit. Tapi gimana sih rasa sop dan sotonya? Apakah senyenggol lidah itu? Ayo kita cicipin. A.A. Gilang sudah 15 tahun berhenti sebagai karyawan perusahaan ekspor-impor demi mengejar passion di bidang persop-sopan. Ya, A.A. Gilang sebelumnya gemar mencicipi aneka sop dan soto terenak di Jakarta. Dari hobinya itu, kini dia sukses berjualan sop dan soto. Meski berjualan di dalam gang sempit, rezeki A.A. Gilang bisa terbilang lapang loh pemirsa. Warungnya viral di media sosial. Beberapa YouTuber awalnya yang datang. Mereka karena langganan awalnya kan, karena langganan kita. Beberapa YouTuber minta boleh gak saya kontenin. Akhirnya begitu kita kontenin, banyak yang viral dan ternyata saya juga nggak nyangka malah jadi yang sekarang yang terkenalnya bukan soto A.A. Gilang jadinya, soto gang senggol atau soto apa gitu. Ya jalan Tuhan lah. Lokasi nyempil ini justru jadi keunikan tersendiri. Iya betul. Awalnya memang namanya orang usaha pengennya di tempat yang layak gitu ya. Nah, tapi saya kembali lagi karena lahir dan besar di Mangga Besar,
saya pikir, wah di Mangga Besar tempat yang strategis kan. Terus kalau mau nyari tempat yang strategis itu agak sulit kan persaingannya. Saya pikir awalnya kita coba aja di sinilah di gang karena letaknya strategis, banyak yang orang kos, banyak yang ya banyak orang-orang yang jarang masak lah kalau kita pikir. Tak hanya sop kaki khas Bogor dengan kuah penuh rempah, Gilang juga menjajakan soto dengan kuah susu creamy. Susunya bukan susu kemasan, tapi susu segar yang diambil langsung dari peternak. Saran saya sih kalau mau kesini sebelum jam makan siang ya, karena pelanggannya sering kehabisan. Nah, saat saya datang aja jam 3 sore hanya tersisa 2 mangkok terakhir, yaitu sop dan soto sapi. Ini sopnya, kuahnya kuah bening, jadi light ataupun segar. Tapi karena pakai rempah-rempah yang banyak, jadi rasa di tenggorokan juga jadi hangat, lekoh gitu kuahnya. Dan spesialnya lagi selain dagingnya yang empuk, di sini parunya juga digoreng dengan crispy, jadi menambah tekstur. Enak banget. Harga semangkuk sop dan soto sapi ini berkisar Rp28.000 hingga Rp45.000 tergantung isiannya. Bisa pilih daging, paru, urat, atau campur. Jadi mau lebih pilih mana? Menikmati sop kaki sapi yang dimasak di dalam kaleng atau sensasi makan sop sapi bening penuh rempah di Gang Senggol? Tim Liputan CNN Indonesia.